Halo semuanya, kami dari kelompok 11 untuk tugas All Operating System akan membawakan tentang VMware 101. Di sini kami akan menjelaskan tentang VMware dan cara instalasinya. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota-anggota kami, yaitu, Saya Aulia Hakim Baskara. Saya Uray Atila. dan saya Kevin Tanujaya. Selanjutnya, nah jadi apa itu VMware? Jadi VMware itu adalah, yaitu intinya adalah sebuah perusahaan perangkat lunak, tetapi sekaligus juga menyediakan layanan virtualisasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memvirtualisasi hardware seperti server, storage, dan network. Selain itu, juga dapat menjalankan berbagai macam sistem, operasi, dan aplikasi secara virtual pada server fisik. Selanjutnya, nah, jadi si VM itu apa sih? Si virtual machine itu intinya adalah representasi hardware komputer yang dibuat secara virtual dengan menggunakan perangkat lunak yang dilengkapi dengan sistem operasi, resource hardware, dan juga aplikasi. Selanjutnya, nah, di sini terdapat fungsi-fungsi VMware. Yang pertama itu adalah untuk virtualisasi. Jadi, dengan kita menggunakan VMware untuk memvirtualisasi server, jaringan, storage, maupun sistem operasi, sehingga dengan memanfaatkan VM yang dijalankan ini, pada hardware fisik dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam penggunaannya. Lalu yang kedua, yaitu adalah penghematan biaya. Dengan dapat menjalankan beberapa VM, kita dapat menghemat pembiayaan untuk kebutuhan jumlah server fisik yang diperlukan. Lalu yang ketiga, itu bisa mendukung pengujian dan pengembangan aplikasi. VMware juga menyediakan lingkungan yang terisolasi, yaitu dapat digunakan untuk melakukan testing dan development terhadap aplikasi yang kita kembangkan. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya konflik ketika sistem operasi yang ada dijalankan pada hardware tersebut. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk knowledge-nya. Jadi VMware itu ada banyak macam ya. Ini salah satunya adalah VMware vSphere. VMware vSphere itu platform virtualisasi yang paling populer dan dia itu intinya digunakan untuk menghost banyak perangkat. Jadi fitur utamanya, pertama dia ESXi Hypervisor, itu untuk menjalankan virtual machine-nya. Lalu vCenter Server itu untuk agar dapat mengelola banyak host dan VM-nya. Lalu vMotion itu agar bisa migrasi VM tanpa downtime. Lalu high availability restart otomatis VM jika hostnya gagal. Dan juga ada DRS load balancing otomatis untuk mengoptimalkan sumber daya. Nah, kegunaannya itu untuk membangun data center berbasis software dan juga dapat berguna untuk bisnis yang memerlukan uptime yang tinggi. Selanjutnya. Selanjutnya VMware Workstation. Nah, ini kalau tadi itu VMware vSphere itu untuk menggunakan banyak host. Nah, ini biasanya cuma satu host doang. Nah, ini alat virtualisasi desktop yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa OS di satu perangkat fisik. Fitur utamanya adalah dia mendukung Windows, Linux, dan macOS. Lalu dia bisa menyimpan kondisi VM untuk rollback cepat dan dapat integrasi dengan VMware vSphere memindahkan VM dari desktop ke server. Kegunaannya dapat digunakan untuk melakukan pengujian dan pengembangan aplikasi dan dapat digunakan untuk melakukan simulasi lingkungan server untuk admin IT. Selain itu juga menjalankan aplikasi yang tidak kompatibel dengan OS utama. Next. Nah, untuk VMware Fusion itu khusus dapat dipakai untuk Mac OS agar dapat menjalankan per- eh, Windows, Linux, atau OS lainnya. Fitur utamanya ya dapat menjalankan Windows di Mac OS. Dia juga mendukung aplikasi grafis intensif dan juga dapat backup dan duplikasi VM. Kegunaannya adalah developer yang memerlukan akses lintas platform di Mac dan juga pengguna Mac yang perlu menjalankan aplikasi di Windows. Yang kupak. Ya, terus terus VMware NSX itu platform virtualisasi jaringan untuk mengelola dan mengotomisasi jaringan secara software defined. Jadi kegunaan ini
Pertama untuk keamanannya dengan menggunakan VM-nya, lalu load balancing, distribusi beban jaringan secara otomatis, dan juga firewall berbasis software, pelindungan terhadap ancaman internal dan eksternal. Kegunaannya adalah meningkatkan keamanan jaringan dan juga mendukung transformasi jaringan cloud ready. Cloud ready itu tujuannya agar aplikasi yang tadinya jalan secara statis doang dapat dibekerjakan secara cloud. Next. Selanjutnya VMware Horizon. Nah, ini adalah solusi virtual desktop untuk menyediakan desktop virtual yang dikelola secara terpusat. Fitur utamanya adalah Blast Extreme Protocol, memberikan pengalaman desktop jarak jauh dengan latency rendah sehingga tidak nge-lag. Next-nya Integrated Security, keamanan bawaan untuk aplikasi dan data, dan juga multi-device access. Aksesnya bisa dari PC, tablet, atau smartphone. Kegunaannya adalah mendukung kerja jarak jauh, lalu mengelola desktop secara terpusat untuk efisiensi operasional, dan juga mengurangi resiko kehilangan data di perangkat pengguna. Next. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya untuk VMware adalah kelebihannya mudah digunakan karena UI-nya yang cukup intuitif dan mudah dipakai, lalu hemat ruang disk dan tidak terlalu memakai banyak storage. Lalu dia juga mendukung virtualisasi server, desktop, aplikasi, jaringan, dan storage. Dia juga memiliki perlindungan endpoint yang aman, dan juga aplikasinya bisa berjalan terus tanpa downtime. Terus dukungan multi-cloud dan hybrid cloud. Kekurangannya adalah dia perlu biaya lisensi yang tinggi, lalu perlu pembelajaran tentang konfigurasi mendalamnya, dan juga memerlukan prosesor yang tinggi untuk dapat dijalankan dengan lancar. Selain itu juga migrasi data atau workload ke solusi non-firmware itu perlu biaya tambahan. Selain itu juga pembaruan produk dan patching memerlukan waktu, terutama di lingkungan produksi besar. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke cara menginstal VMware-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara mendownload VMware Workstation Player. Caranya yang pertama yaitu ke Google, tulis desktop hypervisor. Eh, Setelah itu klik desktop hypervisor solution. Maksud saya desktop hypervisor. Lalu klik desktop hypervisor run virtual machine on Mac and Windows. Lalu klik Fusion or Workstation. Setelah mengeklik link tersebut akan diarahkan ke website Broadcom yang dimana diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu. Setelah membuat akun, lanjutkan kepada bagian My Downloads, lalu scroll ke bawah, pilih halaman kedua, dan cari VMware Workstation Player. Klik, lalu pilih VMware Workstation Player 16. Pilih versi terbaru, lalu download sesuai dengan operating system yang dipakai. Setelah download dari websitenya, kita langsung install aja.
setelah ininya muncul, langsung di next, accept, next, add VMware Workstation, next, ya dicek aja, next, dan install. Dan tinggal ditunggu saja. Dan install VMware sudah selesai. Dan jika dibuka, ya, udah. Tinggal kita membuat virtual machine baru atau membuka virtual machine yang sudah disediakan. Untuk kali ini kita akan memakai Kali Linux yang dilanjuti oleh Aulia Hakim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menginstal Kali Linux-nya. Pertama kita download dulu. Kita buka kali.org. Di sini mencet download. Lalu di installer images dan di sini ada tombol install. Filenya sebesar 4 GB. Kalau sudah, saya sudah download sebelumnya ada di sini. Nanti kita diberikan file ISO. Selanjutnya buka VMware Anda. VMware yang saya pakai versinya 17, tapi untuk semua VMware harusnya tetap bisa download walaupun 16. Klik virtual machine ini, lalu pilih install disk image file. Nah, ini kita browse ke file ISO yang Anda sudah download, lalu next. Guys, operating systemnya pilih Linux, lalu versionnya Ubuntu 64 bit, atau kalau Anda komputernya 32 bit, Anda pilih yang bawahnya. Next. Ini nama virtual name-nya bebas, kalian kasih nama. Lalu location-nya juga kalian bebas, direktorinya mau disimpan di mana. Next. Lalu maksimum disk size-nya bebas, ini saya pilihnya 20 saja. Lalu pilih yang split virtual disk into multiple files. Next. Lalu finish. Sebelumnya kita edit dulu. Untuk prosesornya bebas pilih berapa. Ini Anda bisa lihat di Control Shift Escape, lalu Performance, lihat CPU, lihat soketnya dan core-nya yang Anda punya berapa. Disarankan kalau mempunyai core-nya 8, tidak melebihi 50% dari core yang Anda punya. Lalu untuk memorinya juga tidak melebihi 50% dari yang Anda punya, agar tidak lemot jalannya. Next, kita play virtual machine-nya. Selanjutnya pilih graphical install. Ini Anda klik dulu, graphical install. Nanti akan muncul screen seperti ini. Ini pilih language-nya. Kalau Anda pilih bahasa Indonesia. Saya untuk kali ini pilih English saja dulu. Continue. Soalnya ini bagian sini tidak ada yang Indonesia lokasinya, jadi saya pilih asal saja dulu. Continue. Continue. Tunggu proses downloadnya.
biarkan kalinya konfigurasi network, lalu ini untuk nama hostname-nya, bebas Anda pilih apa, saya biarkan kali saja, domain name-nya juga saya tulis kali saja, continue, nama dari user yang Anda akan gunakan, continue, kalau ini username untuk saat kita login ke Kali Linux-nya, saya biarkan kali semua saja, dan ini untuk passwordnya, bebas pilih apa, continue, ini untuk time zone-nya biarkan saja dulu, continue. Untuk saat partitioning disk, pilih use entire disk, lalu pilih yang virtual disk, pilih yang recommended for new user, lalu pilih finish partitioning, dan pilih yang yes untuk write changes to disk. Kalau sudah ini software selection-nya, untuk sementara kita continue saja. Oke, setelah kalinya nanti nempuh banyak proses, nanti muncul screen seperti ini, install the Gira bootloader to your primary device, ikuti saja, yes. Lalu pilih ya bawahnya yang dev SDA, continue. Oke, jika sudah muncul tampilan ini, berarti installation-nya sudah berhasil. Lalu kita continue untuk reboot. Jadi sistemnya akan mereboot sendiri. Kita pilih yang atas, kali GNU Linux. Lalu nanti kita akan diminta username dan password yang tadi kita isi sebelumnya saat install. Nah, ini kita isi tadi untuk saya isinya tadi kali, passwordnya kali juga, login. Nah, jika sudah stabil seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal mesin Kali Linux di VMware Workstation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar komen yang ada di Kali Linux. Nah, yang pertama itu adalah komen ifconfig. Itu bisa untuk segala komen itu bisa dijalankan pada terminal ya. Nah, komen ifconfig.
Itu fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk mengonfigurasi dan melihat informasi jaringan. Nah, itu terlihat ada ETH0, ada yang untuk LO-nya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah command make dir atau make directory. Itu fungsinya buat apa? Fungsinya itu adalah untuk membuat directory baru. Nah, di sini kita kasih nama dulu untuk direktorinya bebas apa yang seperti kalian inginkan. Misalnya saya di sini contoh pakai nama saya ya. Nah, lalu kita coba ls dulu kali ya. Nah, ini fungsi untuk melihat list directory contents. Untuk melihat ada directory apa aja sih di posisi ini tuh. Bisa dilihat ada directory yang baru saja kita buat ya dengan nama saya. Nah, lalu selanjutnya adalah command cd atau change directory. Misalnya sini kita untuk ke directory yang sudah barusan kita buat ya. cd Kevin. Nah, enter. Lalu sekarang kita posisinya udah ada di dalam directory Kevin. Nah, selanjutnya adalah command untuk membuat file baru. Nah, itu bisa pakai command touch. Misalkan touch filename.txt. Nah, enter. Nah, bisa di ls lagi untuk melihat. Nah, di situ sudah dibuatkan untuk file txt-nya. Lalu misalkan kita pengen ngapus nih file name-nya nih, filenya nih. Tinggal menggunakan command rm saja. rm filename.txt. Nah, di ls lagi, ya, dan filenya pun sudah hilang. Ya, jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.